Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa kiram. Thumma ila hadrati walidayna khususan wa li masyayikhina syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada anak-anakku semua di sini bersama dengan saya Pak Tony ingin menyampaikan sedikit tentang nuzulul Quran, atau istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah proses turunnya Al-Quran. Anak-anakku semua perlu diingat bahwasanya Rasul kita yang bernama Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul yang paling mulia, merupakan Rasul pilihan, Rasul penutup, Rasul penyempurna dari Rasul-Rasul sebelumnya, dan merupakan Rasul yang mempunyai hak untuk kita cari syafaatnya besok kelak di yaumil qiyamah. Nah, oleh karena itu apapun yang berhubungan dengan Rasul, misal Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi kita semua. Oleh karena itu mesti hukumnya dihukumi wajib bagi kita untuk mengetahui apa toh Al-Quran itu, bagaimana toh turunnya Al-Quran itu. Nah, dari sini mari kita mulai. Al-Quran itu dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, siapa namanya? Malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril tersebut mendapat utusan dari Allah Subhanahu wa taala itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ceritanya gini. Pada waktu itu malaikat Jibril itu pas ketika mendapat utusan dari Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut, itu pada tanggal 17 Ramadan itu turunnya adalah secara keseluruhan. Jadi Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30 ini sudah turun semua, atau istilahnya adalah jumlatan wahidatan. Nah, mulai juz 1 sampai juz 30 ini sudah turun ke dunia, atau istilahnya adalah pada Baitul Izzah. Istilahnya adalah, kalau bahasa Indonesia adalah langit dunia. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama kali adalah surah Al-Alaq, yakni ayat 1 sampai 5. Itu adalah wahyu yang pertama turun. Nah, kemudian setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu mendapat wahyu yang pertama turun, yakni ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq, beliau itu langsung pergi ke dalamnya, yakni kembali kepada Siti Khadijah pada saat itu. Nah, terus kenapa kok beliau itu kembali ke dalamnya Siti Khadijah? Karena pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad itu pas ketika menerima wahyu pertama kali, beliau itu sangat, istilahnya itu sangat kedinginan, karena dia itu gemetar, atau istilahnya itu masih kagok, masih pertama kali, jadi masih kaget. Nah, setelah itu kemudian Kanjeng Nabi Muhammad pulang dari bersemedi dari Gua Hira, kembali ke kendalinya masing-masing. Lah, Pak, gimana proses turunnya ayat Al-Quran yang lain? Kok hanya ayat 1 sampai 5? Gini ceritanya. Surah Al-Quran itu pas ketika setelah diturunkan ayat 1 sampai 5, itu nanti diteruskan kepada ayat yang lain. Nah, ayat tersebut itu turun kepada Nabi Muhammad
itu menyesuaikan pada keadaannya Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh misalkan pas ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu kembali ke dalamnya Siti Khadijah karena mungkin kaget dengan turunnya wahyu pertama kali, terus akhirnya turunlah yang namanya ayat pada surah Al-Mudaththir, yakni ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Terus kemudian ayat yang lain itu menyebutkan ada istilah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu pas ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu ada sekelompok orang yang dulunya itu istilahnya suka mabuk-mabukan. Nah, kemudian turun ayat lagi menyesuaikan keadaan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah proses turunnya Al-Quran, atau istilahnya adalah nuzulul Quran. Nah, pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad itu yuswanipun adalah 40 tahun. Nah, dengan 40 tahun tersebut itu menjadi patokan bagi kita semua. Manakala kita umur 40 tahun ini kita mencapai suatu, istilahnya itu adalah derajat kita. Jikalau umur 40 tahun kita ini adalah menjadi seorang yang berguna di masyarakat, berarti kita derajatnya adalah di situ. Tapi manakala naudzubillah, jika derajatnya kita adalah masih di derajat yang naudzubillah di kalangan bawah, berarti derajat kita adalah di kalangan bawah tersebut. Itu merupakan fase di mana kita itu menemui derajat paling tinggi, yakni di umur 40 tahun. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad ini menjadi Rasul, patokannya adalah umur 40 tahun. Nah, dengan begitu kita ini harus apa ya istilahnya? Istilahnya itu harus selalu membersamai Al-Quran. Meskipun kita nggak bisa membaca dengan benar, nggak apa-apa. Karena siapapun yang belajar Al-Quran itu nanti akan mendapat dua ganjaran membaca Al-Quran. Satu, yakni membaca Al-Qurannya. Terus yang nomor dua, ganjaran karena saking angele maca Quran. Jadi ojo wedi istilahnya maca Quran. Diniati belajar, nggak apa-apa keliru. Insya Allah suwi-suwi dengan keliru tersebut itu nanti akan menjadi benar. Dan saya berpesan lagi, jangan sampai ketika puasa ini awak dewi itu ojo sampai gak poso. Karena poso itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita, dan ganjarannya pun Allah dewi sing bales. Allah dewi sing bales niku. Lah maksudnya pripun Pak kok Allah kiambak kami wales? Ya maksudnya adalah ganjarannya niku tanpa ada batasnya maksudnya. Jadi ganjaran niku saking Allah kiambak. Nah, ningali hadisnya niku kula wasne teng mriki, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala as-sawmu li wa ana ajzi bi, ay jazaan katsiran min ghairi ta'yinin li miqdarihi. Maksudipun nyata, poso kuwi adalah bagiane Allah Subhanahu wa taala dhewe. Dene masalah ganjarane kuwi yo hakku. Maksudnya Allah sing bakal bales dhewe. Lah balasannya piye? Balasannya adalah jazaan katsiran min ghairi ta'yinin li miqdarihi. Balasannya ki akeh sampai gak kehitung ukurane. Ngoten niku. Wis, pokok pesanku posone panggah dilakoni. Terus maca Quran iki mah maca nanti lali. Nah iso syukur-syukur nganti istiqomah. Meskipun kemang durung iso nganti bener. Pokok pesanku siji, meskipun sama iki gak maca Quran, tapi cukupan Quran. Udhuase Quran cekelan, nek bisa gak sempet maca, ya wis ambungen terserah rangkulan. Wis kok bareng ngono dekean maneh gak apa-apa. Wis, wana suwi-suwi insyaallah bakale atine sampean diparingi kebuka karo Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wis, cukup sakmene wae saking kawula, kurang lebih kula nyuwun ngapunten ingkang sakala-kalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.